Welcome to Empatia Show, Spirit of Life. Ada derajat yang harus kita angkat, ada cacian yang harus kita buktikan, bersama menuju sejahtera. Selamat malam, selamat datang. Terima kasih Mbah Gondrong, yang nama aslinya itu Pak Agus Santoso. Kita sama-sama Santoso, Mbah. Saya Ferry Santoso dengan Agus Santoso. Pripun kabarnya, Mbah? Alhamdulillah sehat. Mas Ferry juga sehat ya? Ya, Mas Ferry juga sehat. alhamdulillah sehat. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya mempunyai dua buah filosofi tentang paku yang sangat legendaris, Mbak. Bahwasanya sebuah paku apabila kita tancapkan dalam sebuah tembok dan itu kita cabut, itu mudah, Mbak. Tapi apa? Pasti itu akan menimbulkan luka di tembok tersebut. Iya. Dalam artian gini, Mbak, seseorang dengan mudahnya bisa memaafkan, bisa melupakan, tapi tidak bisa memperbaiki hati yang rusak karena tancapan paku tersebut. Kemudian filosofi paku yang kedua, paku yang bengkok dengan paku yang lurus, mana yang akan ditempa? Pasti paku yang lurus, des sampai anjlok ke sasarannya. Jadi saya pandang Mbah Gondrong ini seorang yang baik hati, tidak sombong, dan penuh dengan spirit, struggle of life-nya luar biasa, dan yang jelas lurus, ora neko-neko, maka banyak disukai oleh banyak kalangan. Itu gambaran Mbah Gondrong sesuai dengan filosofi. Justru kebalikan, paku. Mas. Okay. Karena paku yang lurus tadi jenengan bilang pasti dipukul itu ya pasti. Tetapi justru ketika pukulan itulah yang membuat kita jadi kuat, bukan membuat kita jadi lemah. Ini yang perlu hal yang teman-teman harus sadari, bahwa hidup itu nggak akan mungkin lurus biasa-biasa saja. Pasti ada cobaan, godaan. Tapi jadikanlah itu sebagai momentum untuk kita membuat jadi lebih kuat, kita jadi lebih bagus lagi, dan kita lebih bisa struggle lagi dalam kehidupan ini. Nggak akan mungkin hidup itu biasa-biasa saja. Semakin tinggi pohon juga akan semakin tinggi angin yang akan menerpanya. Menarik ini, Mbah, pribadi panjenengan. Sebelum lebih lanjut, biografi panjenengan seperti apa, Mbah? Riwayatnya kok bisa dipanggil Mbah padahal usianya baru 18 katanya tadi, kok sekarang udah dipanggil Mbah, terus istri, anak, ataupun riwayat pendidikan, monggo, Mbah. Kalau riwayat hidup saya ruwet, Mas. Oke tunggale, Mas, sak Klaten, Mbah. Oke tunggale niku, Mbah. Jadi ya mungkin karena sejak SMA rambut saya itu sudah ada yang putih, dan ketika kuliah sudah juga banyak yang putih, sehingga mungkin ketika masuk kuliah orang melihat kok wajah atau figurnya kok kayak mbah-mbah karena rambutnya yang putih itu, sehingga saya dipanggil Mbah waktu itu. Terus riwayat pendidikan panjenengan Saya katanya cukup berliku loh, riwayat pendidikan. cukup berliku saya. Ya, menarik loh ini. Saya lulus SD itu tahun 82. Lulus SMP, SD saya di negeri, SMP saya di swasta. Saya sebuah SMP swasta di Klaten. Dan ketika SMP itulah saya punya dendam pertama kali yang luar biasa. Dendam apa, Mbak? Karena ketika waktu SD itu katanya teman-teman saya punya prestasi, Mas. Tapi saya berasal dari orang yang tidak punya, keluarga tidak punya. Ketika SMP itu ya kita tidak boleh menutup mata bahwa uang berbicara waktu itu. Orang bisa memilih SMP mana aja asal ada uang. Dan disitulah saya kalah bersaing karena sisi uang itu. Kemudian disitulah saya awal punya dendam bahwa saya harus bisa menunjukkan saya punya kualitas, bahwa bagaimanapun orang kamu boleh punya uang, tapi saya punya kemauan. Yang ngapunten, kediaman panjenengan Klaten ini di mana sih, Mbah Gondrong? Saya tinggalnya aslinya di belakang Rumah Sakit Islam di Oh, Gading di Wetan. Ketandan? Di Gading Wetan. Belang Wetan. Oh, Belang Wetan gitu. Iya. Terus saat ini aktivitasnya banyak di Ponggok. Saya di Ponggok. Hampir waktu saya sekarang lebih banyak di Ponggok, Mas. Itu. Terus melanjutkan tadi riwayat pendidikan panjenengan yang cukup unik tadi. Cukup unik. Gimana? SMP, SMA saya di SMA Negeri 1 SMA Jatinom. Yeah. Kemudian lepas SMA saya alhamdulillah
sempat diterima di sebuah perguruan tinggi di negeri di Solo. Sebut saja UNS gitu ya, Sebut Pak. saja UNS katanya. Iya. Terus kemudian ya karena suatu hal akhirnya saya bukan lulusan Mas, saya jebolan. Saya jebolan, kemudian tetet saya melalang buana di jalanan. Baru 99 saya pengen kuliah lagi kebetulan waktu itu karena pengaruh budaya reformasi, saya kuliah di Unwida. Akhirnya? Alhamdulillah saya dapat ijazah. Punya kelulusan dari Unwida berarti? Tidak punya. Saya tadi, ada ijazah tadi saya bilang. Oh, ijazah. Jadi Karena bukan ijazah ya? Ya, bukan ijazah. Belum ijazahnya belum. Berarti pedodel alias. Pedodel, ya. Terus keluarga gimana Mbah? Anak istri saat ini? Alhamdulillah anak saya sudah 2, istri baru 1. Istri seorang guru alhamdulillah di sebuah SMK swasta. Anak saya kelas 2 SMA, yang besar cowok. Kemudian yang kecilnya SD ke kelas 4. Saat ini profesi Mbah Gondrong lebih tepatnya mungkin masyarakat ingin tahu Mbah Gondrong ini kapabilitasnya seperti apa monggo Mbah? Ya, saya nggak punya kapasitas yang mungkin lebih bagus dari teman-teman, sama aja sebenarnya. Cuma saya sekarang mengabdi di Ponggok. Di mana ini? Bumdes Ponggok tepatnya. Kemudian saya selama 7 tahun yang lalu saya jadi tukang foto underwater sama yang dampingi diving. Sekarang saya lebih ke handle tamu. Oke, Mbah Gondrong, sebelum kita lanjut ke pembicaraan yang lebih serius lagi, diunjuk. Oh iya, mari Mas. Santai mawon. Niki endorse nih dari pemerintah desa Melanceran. Wah, luar biasa. Wah, menarik nih. Iya. Yang desain siapa ini? Dari rekan-rekan handicraft pemerintah desa Melanceran. Luar biasa loh, desainnya nggak kalah loh dengan desain-desain yang ini, yang pabrik-pabrikan bagus. Saya pikir menarik juga. Gini Mbah, setelah saya searching dan browsing panjenengan mengenai peran penting panjenengan di industrialisasi pariwisata Ponggok, saya ingin menggali lebih lanjut. Sebenarnya sejak kapan sih dimulainya era industrialisasi pariwisata Ponggok? Bisa dijelaskan? Jadi di awal itu ketika dibentuk BUMDes, kemudian mengelola Umbul Ponggok, disitulah mulai berbenah. Tetapi mulai booming adalah juga seiring dengan perkembangan industri digital gadget yang luar biasa, adanya telepon, HP yang Android orang bisa berkirim gambar dalam waktu sekian detik hanya ke seluruh dunia. Disitulah juga awal kita mulai bangkit. Jadi kemudian setelah 2009 dikelola oleh BUMDes kan. Kemudian berarti awal mula 2019? Belum. 2009 awal mulai. 2009 itu dibentuknya BUMDes mengelola Umbul Ponggok. Panjenengan sudah terlibat di dalam? Saya belum 2009. Belum. Saya masuk di 2011, Mas. 2011. Karena basicnya dari SAR kita sering latihan selam, latihan water rescue, water safety di situ. Disitulah kita mulai interaksi dengan BUMDes dan kita juga memberi kontribusi juga tentang edukasi keselamatan, dan akhirnya makanya saya terus bisa masuk di Umbul Ponggok di situ karena basic saya yang di sisi keselamatan, juga saya punya basic tentang water rescue, dan juga kebetulan saya juga disekolahkan selam oleh SAR tentang dunia perselaman. Bagi saya spektakuler loh Mbah. Maksudnya begini, keadaan ataupun Umbul Ponggok ini kan sebenarnya tertinggal atau jauh eksotisnya daripada Omex sebenarnya. Tapi kenapa justru Umbul Ponggok ini lebih leading daripada Omex gitu loh dalam perjalanannya gitu loh Mbak? Jadi satu adalah Umbul Ponggok punya sesuatu yang berbeda yang sangat luar biasa menurut saya. Sumber mata airnya, kualitasnya, dan juga besarnya. Kedua juga sistemnya yang sudah mulai bagus, dimana dikelola oleh BUMDes. Disitulah kita mulai memperjelas bahwa identitas desa harus kita kuatkan, bahwa ini adalah sumber daya alam di desa yang harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang harus kita tonjolkan. Mohon maaf, saya potong Mbak. Padahal bentuknya itu sederhana banget loh. Iya. Umbul Ponggok emang kotak persegi. Iya, 50 kali 100 lebih tepatnya. Kok bisa itu. Yang saya tangkap di sini apa? Spot underwater. Iya. Nah itu
pencetus ide itu pertama kali siapa, Mbak? Ya dulu untuk lucu-lucuan sebenarnya. Oh iya. Lucu-lucuan. Kita mungkin anti mainstream. Orang diving, orang snorkeling itu kan pasti identik di laut, ya kan? Bagaimana kemudian kita rubah di laut itu, kita rubah di Mulponggo. Ketika dikasih ikan yang banyak, kemudian ikan itu nggak boleh diambil secara sembarangan atau dibiarkan begitu saja. Disitulah orang bisa interaksi dengan ikan, dan kita mengedukasi atau memberi pelajaran bahwa kamu bisa ke sini tidak hanya mandi dan berenang, tapi bisa interaksi dengan ikan. Caranya apa? Kamu bisa snorkeling. Kita waktu itu saya nggak ngajari door to door dari orang per orang datang ke Mulponggo, ini menarik. Kamu lihat luar biasa aja, Mulponggo kurang menarik. Tapi kalau kamu bisa interaksi di dalam airnya dengan ikan, akan jadi luar biasa. Ternyata begitu menarik itu ternyata. Kemudian dengan seiring naiknya industri gadget digital, yang kita beralih ke foto-fotoan yang waktu itu hanya untuk lucu-lucuan saja, tapi ternyata menarik gitu. Dari yang pertama pakai kamera HP, kemudian beralih kita ke foto underwater, dan dulu hanya manual, hanya di batu dan sebagainya. Kemudian saya masih ingat betul ketika teman-teman anak muda itu berfoto dengan sepeda. Pertamanya untuk lucu-lucuan aja. Dan idenya siapa, Mbak? Mohon maaf. Ide saya awalnya dan teman-teman dulu saya dan teman-teman yang anak muda. Karena jenuh dengan foto itu, wah kok kita kreatif. Mencari yang ada teman naik sepeda gitu. Ini pakai sepeda ini lucu kayaknya gitu. Ya udah, sepeda langsung bawa turun gitu. Pertama, nggak bisa turun. Karena ada anginnya kan, otomatis kan harus digembuskan dulu. Terus setelah kita foto dengan sepeda, ada yang lucu lagi ketika orang datang ke Mulponggo itu, saya pengen foto-foto dengan sepeda. Karena ketika kita habis foto sepeda tidak hanya sekedar foto saja, tapi kemudian diunggah. Nah ini peran anak muda ini kita berharap itu juga Mulponggo menarik dan tersebar, itu tidak kalah juga peran anak muda bagaimana bisa viral, netizen ya, mempopulerkan potensi yang ada di desanya untuk dibukakan ke masyarakat atau ke media sosial. Ini loh desa saya, ketika foto dengan sepeda itu diunggah dan luar biasa orang datang itu minta, saya pengen foto dengan sepeda. Akhirnya berkembang sampai saya dari motor, dari bahkan apapun kita bisa laksanakan foto underwater. Dengan kata lain gini, Mbak, berarti Mulponggo itu sukses tidak jauh dengan branding yang dibentuk bukan hanya sekedar lucu-lucuan. Awalnya memang lucu-lucuan, tapi branding itu memang ketemu frekuensinya dari lucu-lucuan tadi. Ya, dari lucu-lucuan itu mungkin dari hal yang mengalir akhirnya timbul, ya ini akhirnya jadi Bunaken Fun Javanya di Mulponggo itu, jadi Bunaken Fun Klatennya. Dan jadi, pemerintah Desa Ponggo melalui BUMDesnya tidak tutup mata dengan kemajuan digital tadi, genjot promonya di situ. Pemdes, masyarakat desa, mau tidak mau kita juga harus berkembang dan berkembang. Tapi Mas Ferry jangan melihat hanya seperti ini saat kita, tetapi juga perlu waktu dan berdarah-darah, dan prosesnya itu juga luar biasa. Jadi saya berharap teman-teman juga ya harus menikmati proses. Itu sebuah yang harus kita lewati. Tanpa lewati seperti itu nggak akan mungkin jadi besar, nggak akan pernah jadi kuat kayak gitu. Tetapi satu hal adalah proses itu kita harus berpikir positive thinking, ini yang penting, bukan negatif thinkingnya. Bukan kita terus merasa terpojok atau merasa kayak dibebani, enggak. Jadikan ini sebagai sebuah semangat bahwa kita akan lebih maju, bahwa kita akan lebih bermanfaat bagi banyak orang lagi. Dan kiprahnya Ponggo itu sampai menarik perhatian artis. Saya kemarin juga nonton tuh Irfan Hakim dan kawan-kawan mungkin pernah ke Ponggo, atau siapa aja, Mbak, yang pernah dari artis-artis nasional atau tokoh-tokoh yang pernah ke Mulponggo siapa? Ada beberapa Menteri Ekonomi Bu Sri Mulyani pernah, Bu Puan Maharani pernah, Menteri PUPR pernah, beberapa artis, Pak Irfan Hakim, kemudian Meriam Belina, kemudian Mas Pepi. Itu strateginya apa sih, Mbak? Kok bisa nyampe ke para tokoh itu piye, Mbak? Promosi bingung, Mbak. Kok sehebat itu loh, Mbak. Promonya piye itu loh, Mbak? Ya, kita memanfaatkan segala lini, Mas. Lini dalam arti baik media sosial maupun struktural. Struktural adalah dari tingkat desa, kemudian juga ke yang lain, ke teman-teman desa yang lain, bagaimana kita juga memberi influence yang positif bahwa Indonesia itu kaya, desa itu kaya, bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik. Makanya mungkin Ponggo sebagai leader
sebagai sebuah prototip sebuah desa yang mampu memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan itu memang prosesnya panjang ya Mas, proses nggak instan, tapi juga harus diiringi dengan penguatan SDM maupun instrumen yang ada di desa itu sendiri. Tanpa itu semua nonsen. Kalau kita hanya berjalan sendiri ya kita akan capek Mas. Tapi bagaimana kita jadi influence buat yang lain untuk kita mari jalan bersama, mari bergandeng tangan, bahwa ini tanggung jawab kita semua, bahwa ini tugas kita semua. Ayo kita bisa kok asal selagi kita mampu bersama. Itu yang susah. Gini Mbah, dengan segala kapasitas ataupun fasilitas lah yang ada di Ponggok itu mahal nggak sih masuknya Mbah ke Umbul Ponggok? Dan foto underwaternya berapa sih Mbah? Masih murah Mas. Tiket masuk di weekday itu cuma 10.000 loh. Dengan mandi air yang kualitas itu. Sak jelek ya Mbah? Iya. Dari mulai jam 8 sampai jam 4 sore silakan monggo. Tapi kalau weekend tanggal merah juga masih murah 15.000 gitu. Kalau mau foto underwater cukup 60.000, bisa dipakai 4 orang, sudah difotoin selama 30 menit. Berarti banyak fotonya? Iya, cuma satu 30, iya satu. Oh. Tapi itu natural. Nanti kalau misalkan mau pakai properti itu ada sepeda, ada motor, ada set laptop, ada yang mungkin menginginkan yang unik, misalkan pernah juga ada yang menginginkan unik, misalkan saya pengen foto dengan jemuran, saya pengen foto dengan jamu. Bawa sendiri nih Mbak? Bisa, tapi harus appointment dulu, janjian dulu, karena kita nanti akan menyiapkan sarana prasarananya. Baru kemudian kalau cocok dengan harganya oke kita murah ya ternyata. Murah dengan segala fasilitas, dengan ketenaran Ponggok tak kira ya mlebu Pangalangan bahwa kita memang juga harus memberi ruang kepada masyarakat bahwa Ponggok adalah tempat berwisata bagi semua kalangan, tidak hanya orang yang maaf berduit saja, tetapi orang bisa berwisata dengan segala kemampuannya sesuai dengan standar mereka yang mampu gitu. Sedikit flashback Mbak, sebelum penentuan foto underwater itu apakah ada riset atau studi bahwasanya airnya ini jernih layak untuk apakah ada Mbak? Seperti itu apa sudah gas saja gitu? Ya, jadi dulu ada beberapa masukan dari teman-teman peselam bahwa Umbul Ponggok ini kan jernih, tapi sebenarnya belum jernih seperti itu sebenarnya. Dulunya belum jernih, warnanya hijau. Terus? Kenapa hijau? Adalah karena dulu lumutnya yang banyak luar biasa. Dulu mungkin ketika jenengan masih kecil itu terkesan adalah kayak angker atau destinasi wisata terbaik saya waktu SMP ngebet hotel ya ke Ponggok dulu. Terus kemudian meriah kan bayar ciblon ketika mulai dikasih ikan dan ikan itu nggak dikasih makan secara maksimal, akhirnya apa? Ikan itu memakan lumut dengan sendirinya. Itu teori dari siapa Mbak? Waktu awal nyemplung ke ikan di situ makan? Iya, itu dari BUMDes, dari teman-teman BUMDes. Kemudian jadi tidak perlu obat-obatan kimia untuk membasmi lumut itu? Kalau obat kimia pasti ikannya akan mati kan. Dikasih ikan pemakan lumut, otomatis lumut. Jenis apa Mbak ikan Mbak? Jadi di sana ada ikan nila, ada ikan bawal, ada ikan tombro, ada ikan koi yang begitu akrab dengan pengunjung. Jadi teman-teman tidak harus bisa berenang, misalkan mau banyak juga orang-orang tua mereka tidak berenang tapi cukup ngasih makan ikan itu sudah mereka sudah senang. Menjadi hiburan tersendiri ya Mbak? Iya. Gitu. Tapi efektif Mbak, menghabisi lumut-lumut itu ikannya itu efektif? Sangat efektif. Karena kalau pakai kimia pasti akan merusak. Biasanya kan kolam-kolam renang maaf itu kan kimia Mbak untuk yang rusak nanti tidak hanya Umbul Ponggoknya sekitar itu, ke bawahnya akan rusak semua. Karena apa? Dari nanti ke bawah aliran pertanian perikanan dulu baru pertanian. Nah, nanti ikan-ikan yang di bawah pada mati semua, ratusan juta itu. Nanti. Jadi itu ya menarik ya ide-ide yang tidak terpikirkan mungkin. Iya. Dan ramah lingkungan dan akhirnya jadi menarik ya seperti ini. Ya, gitu. Itu juga berkembang Mbak ikannya sampai saat ini. Iya, beranak iya, terutama yang nila ya. Kalau koi kurang begitu ini karena dia anaknya akan selalu diserang oleh ikan nila. Jadi kalau nila perkembangannya akan cepat. Tapi mohon maaf tidak amis ya Mbak airnya? Tidak amis karena sirkulasi ya Mbak? Iya, cash flow-nya masuk air yang keluar dan masuk itu berimbang. Jadi debitnya itu 800 liter per menit. Oke Mbak, dari yang penjelasan terkait tadi Umbul Ponggok ataupun Desa Ponggok menjadi sangat luar biasa, yaitu dengan peningkatan PAD-nya dan menjadi desa dengan PAD yang luar biasa
mungkin yang tertinggi di Indonesia, malah sampai berapa puluh miliar saya dengar itu. Gimana Mbah tanggapannya? Seperti apa kita? Ya karena proses yang paling utama adalah setelah dunia pariwisata ini bergeliat waktu itu dan Umbul Ponggok jadi sumber mata utamanya penghasilan terbesar di desa Ponggok waktu itu. Dan kemudian sekarang tidak beralih, tidak hanya Umbul Ponggok saja, kita bangkitkan yang lain dari sisi perikanan, dari sisi perniagaan, dari sisi produksi yang lain, dalam arti misalkan event organizer yang mengelola balai desa untuk kegiatan-kegiatan event, kemudian resto juga. Itu yang membangkitkan. Sampai berapa sih Mbah PAD-nya Ponggok kalau boleh tahu Mbah di berbagi di sini? Sampai luar biasanya terekspos itu, wah keren. Kalau PAD Ponggok saya kurang tahu, itu ranah pemerintah desa ya. Tapi kalau BUMDes kita pernah booming itu kita omsetnya pernah sampai kurang lebih 19 miliar dalam 1 tahun. Omset apa bersih sih Mbak? Ya omset itu. Keren ya, luar biasa. Terus kemarin gimana Mbak? Untuk di masa pandemi kemarin dampaknya seperti apa untuk sektor pariwisata di Ponggok? Luar biasa karena kita tutup Mas. Wah, kita tutup. Full tutup Mbak? Iya full tutup. Berarti survive-nya gimana untuk menggaji karyawan dan sebagainya, menghidupi? Ketika pandemi kita memahami kalau kita buka pun siapa yang mau datang. Iya kan. Kita kecibuan ya Mbak? Akhirnya kita pun juga nggak tahu pandemi itu merubah luar biasa habit dan kemudian kreativitas kita. Kalau kita hanya mengeluh nggak akan menyelesaikan. Memang waktu pandemi kita tutup dan akhirnya sampai bahkan karyawan pun ya nggak digaji kan, hanya satpam doang, karena mampu gaji satpam doang untuk menjaga keamanan. Tapi itu bukan berarti kita ibaratnya seperti kepompong Mas. Berarti full 3 tahun itu nggak buka Mbak? 2 tahun kita full tutup itu kalau nggak salah sekitar 1,5 tahun Mas. 1,5 tahun? Habis itu kita bangkit dengan new normal. Bagaimana pembatasan iya, kecil, bagaimana kita berwisata tapi dengan pembatasan, dengan protokol COVID. Kita berusaha mencoba sesulit apapun, serumit apapun sebuah protokol akan kita lengkapi. Tapi masih ada Mbak animo masyarakat untuk berwisata biarpun ada pembatasan itu masih ada. Karena kita juga survive ketika kita mau ke Delta itu. Terus sempat tutup lagi karena Delta, kemudian kita modifikasi lagi, kemudian kita bisa buka lagi. Mungkin Klaten adalah waktu itu satunya wisata yang pertama buka dan kita jadi prototipe untuk bagaimana wisata sesuai protokol COVID waktu itu. Mungkin ini Mbak menariknya. Secara pribadi survive Anda gimana Mbak? Dengan tutupnya BRI, Anda survive-nya seperti apa? Saya alhamdulillah Umbul Ponggok tutup dan nggak bisa gaji saya. Tetapi kan makan kita harus tetap jalan terus, ya. Akhirnya saya jualan pisang Mas. Nebas apa nandur sendiri? Saya bukan nebas ya. Saya kebetulan gini, ketika saya nganggur, karena saya juga bingung waktu itu mau cari bentuk apa. Kemudian saya jualan ke mertua saya di sebuah daerah Wonosegoro, Boyolali. Di situ saya terima cerita-cerita, ternyata kok pisang murah gitu loh. Saya mencoba waktu itu punya mertua saya 7 tandan itu tak bawa pulang. Pisang jenis apa Mbak? Jenis macam-macam. 7 tandan itu dalam waktu seminggu udah habis Mas. Wah ini menarik nih saya pikir. Bisa survive ya? Iya, saya pinjam ibu saya uang waktu itu 750, saya kulan lagi Mas. Mohon maaf berapa Mbak? Pertandannya berapa di sana? Oh itu macam-macam, berkisar dari harga 20 sampai maksimal 70 ya. Terus dijualnya? Dijual saya sisiran Mas. Jadi saya tak ecer. Berarti margin keuntungannya lumayan berarti? Lumayan. Kalau kita ini ya minimal 50% lah. Berarti setelah ini berjalan lagi berarti itu ditinggalkan? Enggak. Bisnis pisangnya? Enggak, masih luar biasa. Karena mertua saya juga punya pisang yang banyak. Kalau daripada kejual oleh pedagang lain yang murah juga, saya kadang nggak tega. Mending tak beli dengan harga agak lebih tinggi, saya pun bisa menjual. Dari membagi waktunya nanti pun Mbak bekerja di Umbul dan kita kan dapat libur seminggu sekali. Nah, ketika pas libur itu saya ke mertua sekalian tilik sama kulaan pisang. Tidak menentu Mbak liburnya hari Minggu? Tidak menentu. Rollingan ya? Iya rollingan tapi di luar Sabtu Minggu ya. Cuma saya biasanya milih pas kulaan karena saya 2 minggu sekali baru kulaan. Saya tentukan pas hari pasaran. Pasaran di sana? Jadi sekalian kayak gitu.
Karena Eman sudah punya pelanggan yang juga teman-teman luar biasa, telah bisa membuat saya survive, dan saya tetap menghargai perjalanan itu, dan ternyata berdagang juga menarik kok gitu. Berarti Anda punya armada tersendiri Mbak untuk ngangkutnya itu, apa sudah dikirim dari sana Mbak? Enggak, saya punya mobil Avanza yang kemudian waktu itu saya modifikasi Mas. Joknya saya hilangkan karena saya mau pengorbanan demi usaha bisnis ya Mbak. Sampai pedagang lu Mas, mobil kayak seperti itu apa mana-mana apa daripada saya punya mobil resik tapi nggak bisa makan. Wah, leres sih ya, gitu. Yang penting kan perlu dulu. Toh jangan kita diperbudak oleh barang, tapi kita yang harus memperbudak kayak gitu. Terus gini Mbak, saya pernah dengar juga kehebatan Ponggok dengan PAD-nya luar biasa melalui usaha sektor BUMDesnya tadi, ada program 1 kakak 1 sarjana, benar itu? Iya. Jadi sebuah perubahan di desa itu tanpa pendidikan nonsen. Apapun itu pendidikan. Kalau pengen sesuatu berubah, kita harus meningkatkan pendidikan, kualitas pendidikan. Ya, SDM-nya harus kita tingkatkan. Makanya di desa ada sebuah program di Ponggok itu 1 kakak 1 mahasiswa. Kita dorong 1 rumah itu mereka harus ada yang kuliah, kita subsidi per bulan untuk itu benar-benar ditetapkan memang? Iya benar. Nanti kalau di rumah itu ada 2 mahasiswa ya dengan terpaksa tetap 1 yang kita subsidi, mana yang lebih penting. Fungsinya adalah juga pemerataan yang lain. Biar tapi gini Mbak, hal tersebut tidak mengikat Mbak, lulusan sarjana itu harus mengabdikan diri di Ponggok? Oh tidak. Oh tidak, luar biasa loh, nothing tulus berarti ya? Iya. Pemerintah desa Ponggok. Tetapi ya juga kita sarankan bahwa Ponggok itu luar biasa loh. Kamu kalau pengen berkarya di Ponggok silakan, terbuka. Banyak hal yang kamu bisa tapi raih. Tidak mengikat loh Mbak. Tapi tidak mengikat, nggak ada. Hasil beasiswa. Kamu harus balik lagi ke Ponggok pokoknya enggak. Tapi kalau kau balik ke Ponggok pengen membesarkan Ponggok dengan kreativitasmu, ya itu kan lebih baik. Iya. Gitu. Sekarang harus kita ubah mindsetnya bagaimana. Desa harus menemukan jati diri dengan memulai dari anak muda yang kreatif itu sekarang. Mungkin kalau generasi Anda dan jenengan ini kan, dan saya ini kan terlalu ketinggalan Mbak kalau untuk mengikuti. Saat ini mungkin digenjot dengan anak muda di sektor-sektor ini di Ponggok kan semakin luar biasa. Harapannya kan seperti itu. Harus ada kolaborasi anak-anak muda dengan kecanggihan mereka menguasai gadget, menguasai digital. Kita orang tua yang bisa mungkin lebih mensemutkan atau melembutkan sebuah ide. Kalau anak muda kan biasanya radikal kan. Out of the box. Ya, orang tua oke, bagus. Kita hanya memberi polesan-polesan agar lebih menarik, agar mempunyai jati diri. Iya, itu aja. Saja, kebablasan ya ditimik. Ya. Sing kurang ya ayo didorong. Itulah fungsinya orang tua sekarang kayak seperti itu. Terus yang luar biasa juga tentang apa ya, jaminan kesehatan di Ponggok yang tidak tercover di KIS, di cover juga. Semuanya seluruhnya yang tidak tercover di KIS atau di perusahaan dibiayai oleh Pemdes Ponggok. Jadi soal kesehatan, misalkan sakit nggak perlu bingung-bingung, pasti mereka punya asuransi kesehatan. Kalau nggak di perusahaan, mereka misalnya nggak kerja, nganggur, nggak tercover oleh pihak lain, semuanya akan di cover oleh Pemdes Ponggok. Jadi dibiayai atau dibayar BPJS-nya oleh Pemdes Ponggok. Nah, gini Mbah menariknya. Dengan keadaan 2 program itu tadi, terus di waktu pandemi gimana? Ditiadakan atau tetap dijalankan? Tetap jalan, Mas. Tetap bisa, alhamdulillah mampu, tetap survive. Bagaimanapun jangan sampai ini akan berhenti dengan begitu saja. Ini program yang luar biasa yang juga akan meningkatkan taraf hidup. Ya, kita mulai dari kalau kita ingin membentuk bangsa ataupun negara yang kuat, kita harus memulai dari keluarga, kemudian desa. Tanpa ada desa yang kuat, nggak akan pernah ada negara yang kuat. Kayak gitu. Ya, yang menarik juga di sini, Mbak. Di Ponggok sebenarnya kekuatannya itu leadership atau sistemnya sih, Mbak. Ya, industrialisasi pariwisata saat ini. Dua-duanya sama sih. Bukan sama, dua-duanya bersinergi, Mas. Sistem yang bagus tanpa ada leadership yang bagus, sistem ini nggak akan jalan. Leadership yang bagus tanpa sistem yang bagus juga nggak bisa maksimal. Jadi ketika dua-duanya ini akan berjalan yang sinergi, ini jadi sebuah kekuatan yang luar biasa yang mampu membangkitkan sebuah perubahan, mampu membangkitkan bahwa desa itu mempunyai sesuatu yang bisa wow di mata semuanya. Dan dengan kata lain, siapapun pemimpinnya di Ponggok, kalau sistem itu berjalan bagus,
pasti juga akan bagus. Iya, seperti betul. itu. Iya. Jadi kita tidak perlu berkontroversi Iya. tentang itu ya. Iya. Siapapun yang memimpin Ponggok, Siapapun, iya. pasti kalau berjalan dengan sesuai dengan Iya. sistem pasti bagus. Ini nih Mbak, yang terbaru kita dengar mungkin itu masuk ranahnya enggak ya? Ada wisata baru di Ponggok yang hadir, Soko Alas. Sejauh mana Anda mengetahui ini Mbak progresnya sampai sekarang? Kayaknya juga sempat viral itu Mbak waktu kemarin awal-awal opening. Itu ya wisata baru. Tapi kalau menurut saya itu sebuah pelengkap, dan saya nggak melihat sebagai kompetitor, tapi justru pelengkap ketika orang ke Ponggok, wisata di Ponggok itu nambah paketan malah ya. Betul ya, menurut saya. Kita harus mau berpositif thinking, tidak hanya sebagai kompetitor kita harus takut dan sebagainya. Kita punya pangsa pasar sendiri, tapi justru ketika orang bisa dalam satu hari tidak hanya di Ponggok tapi di tempat lain, dalam di Soko Alas. Orang ketika di Soko Alas pun juga mungkin tidak hanya di Soko Alas saja, dia jenuh dan sebagainya, pengen suatu yang lain, mereka bisa wisata ke Umbul Ponggok. Berarti secara internal tuh persaingan di internal objek wisata Ponggok ya cukup tinggi Mbak, antara Umbul Besuki, Soko Alas, Gedang dan sebenarnya lebih makanya bukan persaingan tapi saling melengkapi. Itu saya lebih bahasanya disebutkan kalau saya lebih saling melengkapi kayak seperti, karena semua punya keunikan masing-masing kok menurut saya, dan akan lebih bagus lagi kalau bahwa itu nanti kita bisa jalan bersama, bukan sendiri-sendiri. Itu akan nanti jadi malah kacau. Tapi ketika mampu jalan bersama, itu kan jadi kekuatan yang akan lebih luar biasa. Ya, yang jenengan ngatur kita ini menarik juga Mbak. Umbul Ponggok itu mempunyai pangsa pasar sendiri. Pangsa pasarnya sektor lini apa sih Mbak? Kita lebih ke remaja, kemudian Instagramable ya? Iya, Instagramable. Karena foto underwater nggak mungkin dipunyai di Soko Alas ataupun di Umbul Besuki atau Umbul Si Gedang ya. Apa mungkin ditata seperti itu Mbak? Ada diferensiasi masing-masing objek wisata? Mungkin itu memang dibuat juga bagaimana saling melengkapi dengan perbedaan-perbedaan. Ada diferensiasinya. Ya, orang nggak mungkin bisa camping di Umbul Ponggok, orang bisa camping di Umbul Besuki dengan camper van atau camping atau family gathering yang lebih luas, karena space daratannya ataupun space tanahnya akan lebih luas di Umbul Besuki, dan ramah juga buat untuk family, buat anak-anak kayak gitu. Terus gini, kendala yang ada di objek wisata Umbul Ponggok saat ini apa Mbak? Kendalanya yang mungkin sampai saat ini belum terselesaikan itu seperti apa Mbak? Parkir lah, apa ruas jalan lah, atau seperti apalah? Ya, kendala terbesar di kami mungkin masalah kantong parkir ya, karena kita di pemukiman penduduk yang padat untuk dan itu parkir terletak pas di pinggir jalan juga ya Mbak? Jalan. Tetapi sebenarnya ada sisi baiknya juga Mas. Kita nggak punya kantong parkir, sisi baiknya adalah orang di sekeliling Umbul Ponggok itu orang bisa memanfaatkan, bekerjasama, yang punya lahan itu mereka jadi kantong-kantong parkir, sehingga mereka pun juga menerima imbasnya ketika Umbul Ponggok ramai kayak gitu. Tetapi kita tetap harus sinergi dalam arti adalah kita juga memberi edukasi pada teman-teman parkir bahwa tidak memaksa, ramah, betul, ramah, sopan, memberi ya, edukasi, dan juga tidak memukul. Leres biasanya karena, itu Mbak, penyakit wisata itu getok. Kita sudah di wisata udah asik-asik, udah oke, murah. Parkirnya tinggi akan jadi nggak sinkron kan, nggak balance. Jadi semua harus balance. Itu gimana Mbak mengedukasinya kepada para pelaku yang kebetulan pelaku-pelaku juga teman-teman kita yang di Desa Ponggok juga dulu pernah kita kumpulkan, kita kasih edukasi SOP ya, SOP kayak gitu ya seperti ini, dan mereka alhamdulillah masyarakat Ponggok juga punya kesadaran yang luar biasa. Jadi ketika ada orang parkir, ketika bertanya dan sebagainya, mereka mampu ramah menjelaskan, mampu ramah memberi edukasi kepada pengunjung, sehingga sama-sama nyaman juga. Bahwa pengunjung di Umbul Ponggok itu parkir dimanapun oke, karena tukang parkir juga ramah, juga menjaga kepercayaan. Trustment itu penting, menjaga kepercayaan itu penting. Kadang itu Mbak, hal sepele parkir, tapi banyak menyampaikan image yang tidak baik dari self system tuh kemana-mana gedok-gedokan, wah ramah. Karena kita pernah mengalami itu Mas. Oh iya? Iya. Gimana Mbak caranya? Pasti pernah. Gimana? Pernah sekitar tahun berapa kita pernah mengalami itu, ada komplain mereka ditarik parkir dengan lebih tinggi.
Dan sekarang masalah Mbak, gampang diviralkan ini Mbak. Iya. Wah, jebret difoto di Mbak di Berawal dari itu akhirnya kita kumpulkan semua balapar kiri ini ada peraturan seperti ini. Atau yang kedua bahwa kita mencari makan tidak hanya sehari. Kita jangan waktu yang lama. Ayo kita sami sinergi, kita lebih baik kamu dapat sidik ning ngajek daripada kamu dapat banyak habis itu nggak ada lagi. Ngapoi ya seperti itu. Akhirnya mereka mau menerima dan oke kok. Bagaimanapun itu partner kerja kita. Bagus, saya seperti itu Mbak. Kadang kita awang-awangan itu parkir Mbak. Dimanapun ceritanya pasti juga masalah makanan Mas. Juga masalah makanan. Jadi makanan sekarang Umbul itu ada UKM yang mengelola tentang food court di situ. Itu tidak dikelola Umbul sendiri Mbak? Enggak. Melibatkan UMKM? Iya, ibu-ibu yang sekitar situ. Wah, keren. Dulu yang punya warung-warung itu karena pandemi dikumpulkan, dikasih tahu, diedukasi, akhirnya mereka mau bersatu, jadikan satu, ya dikelola bersama, keuntungan ya dibagi monggo. Kalian seperti berarti tidak dikuasai pengelola Umbul untuk kulinernya? Tidak. Keren deh. Tapi kita juga mengedukasi tentang higienisnya, kita mengedukasi tentang harganya, ya biar terjangkau sama. Kita sudah masuk tiketnya murah, kemudian kalau makannya juga mahal kan ya, dipukul, jadi lari ya, lagi ya. Kamu harus seimbang juga. Ayo kita jalan seiring biar kita bisa sama-sama bahwa hulu sampai hilir itu harus, makanya saya bilang sinergi. Tanpa ada sinerginan ya susah. Ini yang ada relate-nya dengan kita Mbak, soal UMKM tadi Mbak. Kita kebetulan tergabung dalam forum Empatia Disabilitas Kabupaten Klaten (FPDK) atau yang sering disebut Empatia. Itu adalah sebuah komunitas atau paguyuban difabel Klaten yang bergerak dalam bidang pengembangan UMKM dan juga untuk pemberdayaan ekonomi. Nah ini mungkin relate-nya ada Mbak, yang mungkin apakah kita bisa Mbak masuk space stand UMKM di objek wisata Umbul Ponggo misalnya. Kita juga banyak Mas pelaku UMKM di forum kami ini juga banyak. Menarik sih menurut saya. Cuma UMKM di Umbul Ponggo kan sekarang dikelola oleh ibu UMKM di sana. Tapi saya pikir nanti ada sebuah penjajakan, jenengan bisa mulai penjajakan kepada dikomunikasikan ke ibu yang sana, jenengan punya produk apa yang sekiranya berbeda atau kerajinan apa yang sekiranya berbeda, di situ nanti bisa ditampilkan kolaborasi, monggo dibicarakan tentang kerjasama seperti apa. Saya pikir nggak ada yang bisa, tetapi nggak akan pernah bisa kalau nggak ada komunikasi. Intinya adalah komunikasi kayak seperti itu. Saya kira juga mungkin welcome ya Pak. Ibu juga ramah di bawah. Kasih kesempatan lah teman-teman. Yang penting kalau menurut saya ya semua harus menang Mas. Gimana maksudnya? Semua harus menang itu ya semua harus punya keuntungan dong. Gitu loh. Sama-sama untung pasti semua akan bisa berjalan. Ya harus dimenangkan, jangan satu menang satu kalah, nggak akan jalan. Win-win solution. Win-win solution maksud saya gitu. Jadi kalau pengen berkolaborasi bekerjasama ya mari yang baik, yang semua harus beruntung, semua harus punya untung, karena yakin bahwa ini juga sebuah usaha teman-teman dari teman-teman difabel yang harus kita hargai. Di lain sisi Umbul Ponggo atau teman-teman UKM Umbul Ponggo juga mereka juga sebuah mata pencarian yang sama-sama harus kita hormati. Tapi bagaimana bisa kerjasama dengan baik, teman-teman UMKM yang di teman-teman disabilitas bisa mengekspresikan produknya, teman-teman Umbul Ponggo, UKM Umbul Ponggo bisa menjualkannya dengan sama-sama keuntungan yang sama, dalam arti sesuai dengan kapasitasnya masing-masing ya gitu. Luar biasa loh Bang, ya nggak nyangka loh jebolan mahasiswa ijabsah itu, tapi penjelasannya wah detailnya runutnya itu kayak lebih universitas jalan lagi sebenarnya Mas. Iya. Ijabsah tadi. Karena saya dari orang yang tidak punya Mas. Saya harus bekerja kalau untuk saya makan. Saya nggak biasa mengantungkan dengan mengatung. Saya nggak pernah. Jadi apapun, saya selalu dengan Mas Ferry, keterbatasan seperti itu bukan membuat keterbatasan secara ide dan keterbatasan secara aplikasi. Saya maknanya gini Mbak, memang badan saya itu memang separuh, tapi semangat saya itu full loh Mbak. Iya. Spirit saya itu full loh Mbak. Meskipun badan saya itu separuh loh, tapi semangat saya itu full loh Mbak. Jangan salah loh Mbak. Iya ya. Menarik juga gini Mbak, pribadi panjenengan kan, monggo Mbak, tunjukin Mbak. Minum. Panjenengan juga dari segi kegiatan sosial itu kita tidak menampik keterlibatan panjenengan dalam kegiatan
bantuan terhadap bencana ataupun kebencanaan yang menimpa di Indonesia ini Anda banyak terlibat di sini sebagai apa ya, sisi moral dan juga jiwa panjenengan terpanggil di dalam kegiatan SARS itu apa benar Mbak? Iya, saya beraktivitas di SAR Klaten, salah satu ya orang tua lah yang investasi akhirat. Nggak tahu saya. Itu cuma tugas saya sebagai manusia itu ya. Jadi saya nggak memikirkan apakah itu akhirat atau tidak, bagi saya nggak penting. Tapi yang terpenting apa Mbak? Saya selaku manusia, saya ingin memanusiakan manusia itu aja. Luar biasa. Siapa lagi bukan manusia kalau yang memanusiakan manusia, mosok monyet ataupun kerbau. Kalau sekedar bekerja, kerbau pun bisa bekerja. Kalau sekedar makan, monyet pun bisa makan. Tetapi hidup kita tidak hanya bekerja dan makan. Jeru loh Mbak. Bagaimana kita kata-katanya jenenge jeru loh Mbak. Urip aja mengurip-uripan lho ya Mbak. Jeru loh Mbak. Kata-katanya jenenge jeru tenan lho Mbak. Aja ya mengurip-uripan lho Mbak. Ya, urip iku diurup, aja mengurip-uripan. Iya, urip urup. Itu yang luar biasa loh Mas. Kalau urup itu kan berarti jadi penerang bagi yang lain. Kalau hanya mengurip-uripan ya, sekedar urip aja. Kebo ya urip ya Pak. Tapi ya urip ya. Tapi ya urip. Tapi kan kita bukan hewan, kita manusia. Diberi akal budi pikiran. Seperti ini loh, yang sekarang menurut saya luntur, yang harus kita bangkitkan kembali gitu. Rasa kemanusiaan, rasa gotong royong. Sekarang di kampung gotong royong. Ketika saya masih kecil Mas, tetangga saya itu ketika mendirikan rumah itu bareng-bareng nggak ada yang dibayar loh. Sekarang mana ada? Gitu. Dan gini Mbak, kebanggaan saya waktu muda, Sinoman tuh panggilan hati Mbak, panggilan mulia. Sekarang ini jejak Sinomannya dorang naik uang Mbak. Sekarang panggilan bayar Mas, karena maksudnya sudah pada saat dulu Mbak, masa muda saya SMP kelas 3 menjelang SMA itu dipanggil Sinoman udah kayak seperti udah dianggap dewasa loh Mbak, bangga loh Mbak. Sekarang tuh udah hilang nilai-nilai seperti itu Sinoman itu Mbak. Sekarang lebih bangga nggak jadi Sinoman sekarang ya mungkin, karena mereka bermain yang lain. Nah, seperti itu yang harus kita tularkan. Saya cuma ingin memberi edukasi kepada semuanya, terutama anak-anak muda bahwa kamu harus jadi orang yang berguna bagi orang lain. Kesuksesan tanpa kamu berguna bagi orang lain, ya kamu hanya sebagai gedung tinggi yang orang hanya melihat saja. Tetapi ketika kamu berguna orang lain, walaupun kamu hanya sekedar rumput, tapi orang jadi luar biasa, jadi hewan yang kurus jadi gemuk, iya kan, sesuatu yang nggak berguna jadi berguna, tetapi bisa meresapkan air, iya, bisa buat lapangan bola, rumput. Betul. Kalau besi hanya didiamkan saja sekilo mungkin 3.000, tetapi besi itu ketika ditempa, dipukul, dibentuk, dipukul, dibakar, dibentuk, jadi arit harganya berapa? Wah, luar biasa, filosof loh Mbak, keren loh. Terus gini Mbak, iya, keterlibatan panjenengan sejauh ini dengan tim SAR sampai di mana ya Mbak? Di Indonesia, di skup nasional, apa hanya di Klaten? Ya, tingkat Klaten saja. Kebetulan saya pernah jadi sukarelawan di Aceh waktu tsunami. Itu kelas balik bagi saya yang luar biasa Mas. Yang membuat hidup saya banyak berubah itu ketika saya jadi surami di Aceh. Apa yang bisa dipetik dari sini? Sebanyak apapun harta yang kamu terima, yang kamu dapatkan, kalau Allah menginginkan dalam sekian detik saja semua bisa musnah. Tapi ada satu yang tidak musnah adalah amal jariah, pemikiran-pemikiran yang berguna, itu nggak akan pernah musnah. Justru ini Mbak ya, perjalanan relawannya yang membentuk pribadi panjenengan ini ya Mbak. Iya. Jadi yang dulu hedonis, sekarang saya berpikir ya hidup ini kita jalani aja, tetapi ya bagaimana kamu bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu yang saya pegang teguh. Apapun kondisi, tidak harus kamu jadi kaya. Kalau kamu nggak jadi kaya, apa kamu nggak akan pernah berguna bagi orang lain? Bisa kok, dengan sesuai menurut kemampuan perannya masing-masing. Iya, betul. Tidak harus kamu kaya duluan. Oke, kaya silakan, bagus. Dan bonus dari Gusti Allah. Iya. Kalau orang suruh milih ya pasti ya, iya kan. Tapi dengan maaf, misalkan dengan keterbatasan Mas Ferry, opo terus hanya diam saja. Nggak mungkin kan, nggak akan mungkin ya, kalau diam saja hanya jadi batu gitu. Ya kalau bagi saya ya wis wani urip ya wani resikone urip ya ngopo gitu. Saya cuma kehilangan kaki, saya juga punya kehilangan, saya tidak kehilangan ini, tidak kehilangan ini, cuma tidak kaki kehilangan si otak, tidak kehilangan hati, dan jangan pernah kehilangan semangat. Itu yang penting. Matur suwun Pak.
Siap Mas Ferry. Merinding lho saya, Mbah. Wah, enggak Mas Ferry. Lek pemo ora isin niku nangis ya, Mbah. Waduh, Ingatkan hal-hal Mas Ferry. motivasi seperti itu Oh. menangis saya, Mbah. Ya, saya seperti ini ya karena saya sering lapar, Mas. Lapar? Saya sering, iya loh. Pernah masak karo kos? Wah, pernah sering loh, Mas. Tak kira wis ngerti kepenak numpak apa wis ngono kuwi wis seperti itu Enggak, auto Mas. kepenak kan, Mbah. Tapi ketika saya lapar, apakah terus saya harus menangis, saya harus teriak-teriak, saya harus itu. Enggak. Justru lapar itu mereduksi pada diri kita, diri saya, untuk bagaimana saya di balik kelaparan itu ternyata ada sesuatu yang luar biasa. Bahwa hidup itu, bahwa makan, ya bagi saya akhirnya bisa menemukan bahwa hidup tidak untuk makan. Makan untuk hidup. Iya. Itu poin terpenting bagi panjenengan yang perlu Anda sampaikan di Iya. dalam masyarakat Klaten ini. Betul. Terus sekarang gini, Mbah. Panjenengan sendiri sebenarnya kan sudah yuswani, mohon maaf, udah kepala 5 lebih. Ya 5 lebih, Mas. Sampai kapan mau Setengah abad. berperan di dalam industri pariwisata Desa Bonggok ini? Ora Ya. bosen, Mbah, apa wis dengan keterbatasan manusia harus Sampai suatu saat. apa ora rumong suatu, Mbah? Saya berarti terus, Mas. Gitu. Itu yang membuat. Karena saya sering bergaul dengan anak muda, Mas. Iya, iya. Jadi ya itu. Ora krasa ora rumong suatu, Mbah. Iya, saya nggak rumong tua. Karena semangat saya yang tua. Jadi saya nggak pernah, saya jarang bercermin, Mas. Kalau saya bercermin saya menyesal. Kenapa saya lari dulu gitu loh? Kenapa nggak akhir-akhir ini? Karena akhir ini kayaknya lebih menarik gitu loh. Tapi saya bercermin. Dunia bagai genggaman. Iya, sekarang sudah dalam kembali. Saya bercermin tentang pemikiran, tentang semangat yang saya harus selalu muda. Kalau saya bercermin secara ini, terlihat fisik yang terlalu berkerut, dengan rambut yang sudah luntur, saya mungkin, saatnya saya harus diem, saatnya. Enggak, saya tetap harus bergerak, bagaimana saya harus tetap jadi orang yang berguna bagi orang lain, sesuai dengan kapasitas saya, dengan kemampuan saya, dan harus maksimal. Oke, suhu. Nggih, Sama. Pak Guru. Tidak, Mas. Terima kasih, Mbah Gondrong, Pak Agus Santoso. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya gali dari jenengan, menarik, Mas. Saya tersentuh loh, Mbah. Dan mau ora isine nang depan kamar saya nangis, Mbah. Bener nih, Mbah. Luar biasa, Mbah. Berbagi dan sharingnya di sini. Iya. Kami atas nama Forum Empati Disabilitas Kabupaten Klaten mengucapkan banyak terima kasih atas kerawan panjenengan di studio kami, berbagi dan memberikan informasi tentang wisata Bonggok yang luar biasa pada masyarakat Klaten maupun Indonesia. Ya, saya juga terima kasih sekali diundang di ini. Semoga ini tetap berkembang. Jangan lelah untuk berkreativitas apapun kondisimu, bahwa terus harus mampu jadi influence bahwa desa kita itu kaya, dan bagaimana kita bisa membangkitkan perekonomian negara ini tapi dari desa kita yang tercinta. Begitu sahabat Empatia, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap dukung channel kami. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Salam inklusi. Oh gini ya. Nggih. Matur nuwun, Mbah. Terima kasih Mas Ferry. Monggo tunjukin, Mbah.